Avril dan Dakota dengan segera menghentikan Reka, jangan berteriak, 150 juta, resiko kerugiannya telah berbanding setengah. Semakin banyak, maka tingkat kerugiannya semakin tinggi. Reka dengan sengaja mengeraskan suaranya, jika harus mengalami kerugian, maka terimalah, itu karena kau tidak terbiasa melihat pesaing jelek seperti kami, 180 juta. Tamara terlihat bangga, 190 juta. Reka pura-pura marah, dan menggertakkan giginya, apa kau yakin ingin bersaing denganku sampai akhir? Tamara menganggukkan kepalanya, ya, apa? Pertanyaan macam apa ini? Apa kau tidak bisa melihatnya? Reka, pergi. Beraninya kau menantangku. Aku akan membayar 230 juta. Wow, penonton semakin ricuh. Gila, gila, gila. Membeli batu permata ini dengan harga 230 juta, sangatlah berisiko, jika tidak berhati-hati, kemungkinan dia akan kehilangan hartanya. Tentu saja, jika nasibnya baik, dia akan mendapatkan uang yang banyak. Namun, harga itu sangat tidak wajar, dan tidak sebanding dengan risikonya. Wajah Tokia, Avril dan Dakota sejak awal sudah terlihat pucat. Keberanian pria ini tidak dimiliki oleh orang biasa. Bahkan dia tidak takut kehilangan celana dalamnya. Dengan harga setinggi ini, Tamara ragu-ragu. Reka dengan sengaja membuatnya gelisah dan berkata, "Bung, dengarkan bujukanku dan jangan berteriak lagi. Percayalah, jika hanya mengandalkan kekuatan yang kau miliki, kau tidak akan sanggup bertaruh." Tamara menggertakkan giginya. Dia sangat benci orang yang menertawakan jenis kelaminnya. Dia juga membalas, "Dasar wanita jalang, tutup mulut kau, kau tidak pantas berbicara sambil menunjukku, 250 juta. Ayo, teruslah berteriak, aku akan melihat seberapa beraninya dirimu." Para penonton menjadi heboh, 250 juta. Rekor lelang industri perjudian batu dalam 5 tahun terakhir telah terpecahkan. Wanita ini luar biasa. Penonton memandang Reka dengan penuh pengharapan. Apa dia masih akan menciptakan keajaiban? Tokia hampir gila, dan dengan cepat membujuk Reka, "Jangan berteriak, kau tidak diperbolehkan untuk berteriak lagi." Reka memeras keringat dingin di dahinya, untungnya. Wanita ini telah merebutnya, jika tidak, aku akan menetap di penjara seumur hidup. Tokia, bukankah kau telah bertekad untuk mendapatkan batu permata ini? Reka, istriku, apakah kau lupa berapa gaji bulananku? Apa aku bisa mendapatkannya? Tokia tertawa terbahak-bahak, "Ya, gaji bulanan Anda adalah 7.500 yuan, dan kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya, walaupun kau tidak makan dan minum selama 10 kehidupan." Astaga, mata penonton terbelalak. Dengan gaji bulanan 7.000 yuan, beraninya dia meneriakkan harga lebih dari 200 juta yuan. Orang ini memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Perasaan, dia baru saja mempermainkan Tamara, dan dengan sengaja menaikkan harganya. Reka memandang Tamara dan tersenyum aneh, menghabiskan 250 juta hanya untuk membeli batu rongsokan. Aku sangat kagum dengan keberanianmu. Nanti jangan menangis. Sebelum Tamara bersuara, juru lelang justru terlihat tidak senang. "Tuan, tolong jaga perkataanmu. Batu permata milikku dibeli dengan harga tinggi dari pertambangan besar di Myanmar. Setiap bagian telah diidentifikasi silang oleh 4 atau 5 ahli batu. Kau mengatakan ini adalah batu rongsokan, itu terdengar sangat tidak pantas. Nona Tamara yang cantik, aku yakin kau dapat menghasilkan banyak uang dari batu permata ini. Harga batu ini memiliki nilai yang berlipat ganda." Tamara berkata dengan acuh tak acuh, "Menghasilkan uang? Maaf, aku tidak tertarik. Aku akan menjadikan batu permata ini sebagai hadiah untuk diberikan kepada seseorang. Hanya wanita itu yang pantas mendapatkannya." Setelah itu, dia memandang Tokia dan berkata, "Nona cantik, apa kau tertarik menjadi pacarku? Jika kau setuju, batu permata ini akan kuserahkan padamu." Aku pergi. Penonton terkejut. Wanita cantik ini ternyata juga doyan wanita, bahkan dia tidak malu mengungkapkan cinta di depan semua orang.
bahkan dia dapat membelikan batu permata seharga 200 juta untuk dijadikan hadiah. Semua orang terdiam dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Tokia memerah karena berdesah, dan pada saat itu, dia memutar matanya pada Reka. Bahkan seorang wanita saja tahu cara mengungkapkan perasaannya. Mengapa kau tidak pernah sadar dan tidak tahu cara mengungkapkan perasaan? Pikiran Reka menjadi kacau. Dia tidak pernah menyangka, ternyata saingannya adalah seorang wanita. Ini, cukup. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan berkata dengan cuek, hehe, menjadikan sepotong sampah sebagai hadiah, dan apa itu tidak menyedihkan? Tamara memelototi Reka, ketika pelelangan selesai. Aku akan membelah batu itu sendiri. Tunggu saja waktunya. Reka, mari kita lihat. Semua orang menjadi sangat antusias. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan potongan batu mulia berkualitas tinggi. Saat ini semua orang menjadi lupa terhadap ketertarikan seksual Tamara, dan mereka semua menantikan momen pembelahan batu. Juru lelang dengan marah memutar matanya pada Reka. Orang ini berulang kali mengatakan bahwa harta balai kota adalah sampah, ini yang membuatnya sangat kesal. Dia berteriak, semuanya harap tenang, pelelangan ini akan terus berlanjut. Selanjutnya adalah sesi bonus, tolong staf untuk membawa batu permata ke atas panggung. Sekelompok staf membawa selusin batu permata ke panggung. Batu permata berukuran kecil memiliki berat 10 kg, dan yang terbesar memiliki berat 2 ton. Namun, batu-batu permata ini sebelumnya sudah pernah dibelah. Batu-batu ini dibelah dari tengah secara horizontal dan vertikal. Ada permukaan batu yang memiliki sedikit warna hijau dan bahkan ada batu yang sama sekali tidak berwarna hijau. Itu hanya tumpukan sampah, dan sama sekali tidak berharga. Juru lelang berkata, sebelumnya batu-batu permata ini pernah terbelah. Meskipun ada permukaan batu berwarna sedikit hijau, atau bahkan sama sekali tidak hijau, siapa bilang bahwa pembelahan batu itu salah? Bisa jadi bagian dalam batu yang terbelah itu keseluruhannya berwarna hijau. Jika bernasib baik, batu itu dapat menghasilkan kekayaan bagi pemiliknya. Batu-batu permata ini akan kami memberikan kepada seluruh hadirin sebagai hadiah. Harga awalnya adalah 100.000 yuan. Lelang dimulai. Semua orang tidak tertarik pada batu-batu sampah ini. Setelah memasang harga lebih dari 10 menit, nilainya baru menyentuh angka 200.000 yuan. Menurut si juru lelang, warna hijau yang dimiliki batu bukanlah hal yang tidak mungkin, tapi kemungkinannya terlalu kecil dan sangat sedikit. Tidak ada yang tertarik menghabiskan 100.00 yuan untuk setumpuk sampah. Namun, Reka tertarik terhadap batu permata yang berukuran besar. Kedua matanya berbinar. Batu permata itu telah dibelah dari tengah menjadi 2 bagian. Permukaan batu itu keseluruhannya berwarna abu-abu, dan sama sekali tidak berwarna hijau. Namun, Reka bisa merasakan suatu energi kuat yang dilepaskan batu sampah itu. Energi ini berasal dari Pearl. Yang jelas itu adalah energi. Benih giok menyerap energi langit dan bumi, dan kurang lebih mereka akan melepaskan energi. Bahkan Reka bisa merasakan aura sadis dari batu itu, apalagi energi. Sebelumnya, dia menilai batu giok berdasarkan kemurnian dan energi, yang kedua adalah menilai kualitasnya. Reka yakin bahwa batu permata yang besar ini adalah jenis double yok yang benar-benar langka. Double yok adalah batu giok yang bersembunyi di ujung kedua sisi batu, bagian tengahnya tidak terdapat warna hijau. Ketika batu ini dibelah secara horizontal, terdapat warna hijau sempurna di dalamnya. Jika ada orang yang bisa memenangkan batu itu dengan harga murah, orang itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Suara juru lelang terdengar lagi, 200.000, apa ada yang lebih tinggi? 200.000 sekali, 200.000 2 kali. Di saat berikutnya, terdengar suara yang bernada tinggi, 1.000. Semua orang tercengang dan buru-buru menoleh. Ternyata yang menawar adalah Reka, dia langsung meneriakkan harga 1 juta dari semulanya 200.000. Setelah keheningan berakhir, semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha,
Baru saja kukatakan bahwa orang ini tidak tahu cara berjudi batu. Dia benar-benar menawar 1 juta untuk setumpuk sampah. Dia juga mengatakan harta balai kota tadi adalah sampah, mungkin dia adalah seorang idiot. Jangan menertawaiku, bagaimana jika di dalam batu ini terdapat double yolk? Dengan begitu aku bisa menjadi kaya raya. Cukup, double yolk adalah batu yang sangat langka, dan sangat jarang ditemukan. Dakota menggertakkan giginya. Reka, apakah otakmu tinggal di rumah? Menghabiskan uang 1 juta untuk membeli setumpuk batu, apa itu menarik? Jika kau sangat menyukai batu, maka aku akan pergi ke hutan membelikanmu puluhan ton batu. Avril merasa lucu. Reka, bukankah kau ingin membuat Tamara bersaing denganmu untuk memasang harga dan kemudian menipunya? Namun, Tamara juga pandai judi batu. Dia tidak akan menghabiskan uang lebih dari 1 juta, jika bukan bertaruh denganmu. Tokia menginjak kaki Reka dengan marah. Kau, sungguh menyebalkan, gajimu akan dipotong sebanyak jumlah itu. Reka tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Aku akan membuktikannya ke kalian, siapa pemenang sebenarnya. Melihat Reka kembali, juru lelang menjadi takut, dan terburu-buru berkata, 1 juta, apa ada yang lebih tinggi? 1 juta sekali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali, terjual. Oke, Tuan dan Nyonya yang baru saja mendapatkan batu permata, silahkan naik ke atas panggung untuk menandatangani kontrak penawaran. Dakota, Reka, Tamara dan lainnya naik ke panggung untuk menandatangani kontrak. Acara lelang telah selesai, tetapi belum ada orang yang meninggalkan tempat itu. Mereka semua menunggu untuk melihat Tamara membelah batu itu. Setelah menandatangani kontrak, juru lelang berkata, Nona Mashita, Nona Tamara, di sini kami menyediakan layanan belah batu profesional untuk kalian berdua secara gratis. Apa kalian ingin batunya dibelah sekarang? Dakota mengangguk, tidak masalah. Tamara juga berkata, oke. Reka, sekalian bantu aku belah batu besar itu. Juru lelang menahan diri untuk menertawakannya sambil berkata, Tuan Valkyrie, apa kau yakin? Jika ternyata ini adalah tumpukan sampah, apa dia tidak malu? Reka, yakin. Juru lelang, oke, aku akan menyuruh orang untuk membelah batu itu untukmu. Sekarang, mal kita mulai dengan batu permata Nona Dakota. Dengan segera, staf mendorong alat pembelah batu ke atas panggung. Juru lelang berkata, Nona Mashita, batunya mau dibelah dari bagian mans. Dakota berkata, belah dari tengah secara horizontal. Juru lelang, baik. Staf mulai memotong batu dari tengah, hanya memotong 3 atau 4 cm, dari dalam batu telah terpancar warna hijau. Semua orang tampak iri dan kagum. Mungkin, batu permata sedalam 3 atau 4 cm ini keseluruhannya berwarna hijau. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah sejenis kristal premium. Jika batu ini dikembangkan dengan baik, batu itu dapat menghasilkan uang 100 hingga 200 juta. Menghabiskan 80 juta, dan mendapat untung 120 juta, dan itu lebih dari yang dipikirkan. Dakota memandang Reka dengan bangga, lihat mataku ini, tidak ada yang perlu diragukan. Hehe, untung tadi aku tidak mendengarkanmu, kalau tidak aku akan menderita karena rugi besar. Reka, jangan senang dulu. Aku masih berpikir, bahwa di dalam batu indah ini, terdapat banyak kecacatan. Dakota, Cih, kau sungguh lancang. Ayo, Tuan, lanjutkan pembelahan, aku akan membuatnya malu. Dengan segera, staf membelah batu permata itu menjadi 2 bagian. Setelah melihat permukaan yang dibelah, semua orang termenung. Pada permukaan yang dipotong, hanya permukaan luar yang berlapis warna hijau tebal, sedangkan lapisan dalam batu keseluruhannya berwarna abu-abu. Dengan kata lain, batu permata ini adalah batu sampah. Wajah Dakota menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna batu permata ini sangat bagus, bagaimana mungkin ini adalah batu sampah? Dengan tidak rela, dia buru-buru berkata, Tuan, belah terus. Mungkin saja di kedua sisi terdapat warna hijau.
Penonton sekali lagi membelalakan mata dan menatap batu permata dengan hati-hati. Jika di kedua sisi batu terdapat warna hijau, maka Dakota masih bisa untung. Pekerja terus memotong. Jantung Dakota berdebar-debar, pembelahan kali ini menentukan hidup dan matiku. Dengan segera, batu permata itu dibagi menjadi 4 bagian. Permukaan yang dipotong juga ditutupi dengan lapisan tipis berwarna hijau, di dalamnya terdapat batuan berwarna abu-abu. Semua orang menghela nafas, setelah batu terbelah, yang ada hanyalah potongan batu rongsokan. Ada yang menyesal, ada pula yang girang. Menggunakan uang sebanyak 75 juta, hanya untuk membeli sepotong batu sampah. Bagaimana dengan mereka yang membeli setumpuk batu sampah seharga 100 juta, uhem?